Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air. Asmara Manes, Ho, Ping, Ho. Suling Emas, bagian 13. Ui Koko, kau ingatlah, agaknya kemuraman penyair tufu menularimu. Mari kita lanjutkan. Tiba-tiba Kui Seng mendorong gadis itu yang segera meloncat. Bermodal tenaga dorongan Kui Seng yang juga sudah meloncat ke belakang dengan gerakan cepat. Sambil mengeluarkan bunyi berciutan menyambarlah 5 batang senjata pisau terbang dan menancap ke dalam batang pohon. Tidak hanya berhenti di situ saja penyerangan gelap ini karena dari 3 penjuru menyambarlah bermacam-macam senjata rahasia menghujani tubuh Kui Seng dan Lucian. Akan tetapi, kini 2 orang muda yang berilmu tinggi itu kini sudah siap sedia dan waspada. Dengan mudah mereka menyelamatkan diri. Lucian sudah mencabut pedangnya dan dengan putaran pedangnya, secara indah dan cepat, semua piau jarum dan senjata rahasia paku beracun dapat ia pukul runtuh. Adapun Kui Seng sendiri hanya dengan menggerak-gerakkan kedua lengannya saja, ujung lengan bajunya mengeluarkan angin pukulan, cukup membuat semua senjata rahasia menyeleweng dan tidak mengenai dirinya. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan ternyata 2 ekor kuda mereka yang dilarikan orang. Keparat hina dina, Lucian melompat. Pedangnya berkelebat dan 2 orang yang menunggang kuda mereka terjungkal. Tak bernyawa lagi. Ah, moi, kenapa begitu ganas? Kui Seng menegur penuh sesal sambil memegangi kendali kudanya yang terkejut dan akan memberontak. Penjahat rendah yang telah menyerang secara pengecut, lalu hendak mencuri kuda, sudah sepatutnya dibunuh, kata Lucian dengan suara dingin sambil menyarungkan kembali pedangnya. Kui Seng membungkuk sambil memeriksa 2 orang itu. Pakaian mereka tidak menunjukkan orang-orang miskin, juga rapi tidak seperti maling-maling kuda biasa. Akan tetapi, bekas tusukan pedang Lucian hebat sekali. Mereka itu sudah mati dan tak dapat ditanya lagi. Justru karena mereka mengandalkan banyak orang dan secara menggelap menyerang kita, perlu kita ketahui apa latar belakangnya. 2 ekor kuda kita, biarpun merupakan kuda pilihan, kiranya belum patut menggerakkan hati orang-orang Kang Ou untuk merampasnya. Tentu saja ada apa-apa di belakang semua ini. Namun sayang, mereka sudah mati tak dapat ditanya lagi. Mari kita lanjutkan perjalanan. 2 mayat ini tentu akan diurus oleh teman-temannya yang kurasa tidak kurang dari 5 orang banyaknya. Melihat datangnya senjata-senjata rahasia tadi, kau hati-hatilah. Moi, kurasa orang-orang yang memusuhi kita takkan berhenti sampai di sini saja. Lucian mengangkat kedua pundak, memandang rendah sekali kepada ancaman musuh, lalu melompat ke atas punggung kudanya. 2 orang muda itu segera menjalankan kuda ke timur di sepanjang lembah sungai Wuqiang. Melihat Kui Seng naik kuda dengan wajah muram dan alis berkerut, diam tak mengeluarkan kata-kata dan sama sekali tak pernah menoleh kepadanya, Lucian bertanya, "Koko, apakah kau masih marah kepadaku?" Tanpa menoleh Kui Seng berkata lirih, "Kenapa marah? Tidak." Diam pula sampai lama. Hanya suara derap kaki kuda mereka yang berjalan congklang. Dari jauh tampak tembok sebuah kota. Itulah kota Kue Siang yang terletak di tepi sungai. "Kue Koko. Ada apakah kau lihat aku? Tidak enak bicara dengan orang yang tunduk saja. Apa kau tidak sudi memandang mukaku lagi?" Mau tidak mau Kui Seng menoleh dan wajahnya seketika menjadi merah ketika ia melihat wajah gadis itu berseri-seri. Sepasang matanya mengeluarkan cahaya yang bersinar tajam menembusi jantungnya, yang seakan-akan mengandung penuh pengertian, yang menjenguk isi hatinya sehingga Kui Seng merasa seperti ditelanjangi, seperti telah terungkapkan semua rahasia perasaan dan hatinya. "Sian Moi,
Adik Xian, kau mau bicara apakah? Ui Seng mengeraskan hatinya, menekan perasaan. Ui Koko, kau telah jatuh hati kepadaku, bukan? Kau mencintaiku sepenuh hatimu. Sejenak Ui Seng menjadi pucat wajahnya. Bukan main, pikirnya. Gadis ini benar-benar berwatak siluman. Pertanyaan macam benar-benar tak mungkin diajukan oleh gadis manapun juga. Ia tahu bahwa pertanyaan ini disengaja oleh Lucian. Dan ia maklum pula bahwa gadis ini, seperti seekor kucing, hendak mempermainkannya seperti seekor tikus. Ia merasa betapa jantungnya tertusuk. Akan tetapi Kui Seng adalah pemuda gemblengan. Cepat ia dapat memulihkan ketenangannya dan mukanya berubah merah kembali. Tak perlu aku menyangkal. Moi moi. Aku memang jatuh hati kepadamu. Kau terlalu cantik jelita. Pribadimu mengeluarkan daya tarik seperti besi sembrani yang tak dapat kulawan. Kini aku balas bertanya. Apakah kau tidak mencintaiku? Lucian kelihatan gembira dan senang sekali. Gadis ini menggerak-gerakkan kepalanya. Matanya bersinar-sinar dan ia tertawa sambil menengadahkan muka ke atas. Aku mencintaimu. Ah, aku tidak tahu. Koko. Aku takkan begitu tergesa-gesa seperti engkau mengambil keputusan tentang cinta. Belum cukup lama aku mengenalmu. Kau terlalu lemah lembut, terlalu muram. Biarlah aku mempelajarimu lebih dulu. Bukankah ayah telah memberi kesempatan kepadamu untuk mengawiniku? Mengapa kau menolak dan malah berjanji akan menurunkan ilmu kepadaku? Aku memang cinta kepadamu, Xian Moi. Akan tetapi tentang kawin terlalu banyak aku melihat kekejian-kekejian di Bengkau. Terlalu banyak aku melihat keganjilan-keganjilan yang mengerikan. Dan kau sendiri ya. Kurasa takkan mungkin kau bisa mencinta pria secara lahir batin. Aku cinta pribadimu. Tapi mungkin aku tidak menyukai watakmu dan keluargamu. Kembali Lucian tertawa sambil menutupi mulut dengan tangannya. Ui Seng makin heran. Benar-benar gadis yang aneh. Aneh dan berbahaya sekali. Ia tadi sengaja berterus terang untuk membalas agar gadis ini merasa terpukul. Akan tetapi kiranya gadis itu malah mentertawakannya. Hihi, kau lucu, Kui Koko. Aku pun belum percaya akan cintamu kalau kau belum buktikan dengan berlutut menyembah-nyembah kakiku. Setelah berkata demikian, gadis itu berseru keras dan menyendal kendali kudanya sehingga binatang itu terkejut dan membalap ke depan. Ui Seng terheran-heran. Lebih heran daripada terhina oleh ucapan aneh itu. Akan tetapi ia merasa lega bahwa gadis itu mengakhiri percakapan yang menyakiti hatinya. Maka ia pun lalu membedal kudanya mengejar, memasuki kota Kue Siang. Hari telah menjelang senja ketika mereka berdua memasuki kota Kue Siang. Mereka mencari sebuah rumah penginapan yang juga membuka rumah makan di bagian depan. Seorang pelayan penginapan tergopoh-gopoh menyambut mereka, merawat kuda dan memberi 2 buah kamar yang mereka minta. Setelah kedua orang muda ini membersihkan diri daripada debu dan keringat, berganti pakaian bersih, mereka lalu mengambil tempat duduk di rumah makan dan memesan makanan. Ui Seng yang masih belum lenyap rasa tekanan hatinya, lebih dulu memesan seguci arak yang paling baik. Wah, kau mau mabok-mabokan lagi Koko? Benar-benar menjengkelkan. Aku malam ini ingin sekali bercakap-cakap denganmu sampai semalam suntuk. Sambil menuangkan arak pada cawannya, Kui Seng menjawab, memaksa senyum. Karena kadang-kadang, seperti sekarang ini sikap Lucian yang kekanak-kanakan mengelus dan menghibur hatinya, melenyapkan rasa sakit akibat ucapan-ucapan yang menusuk dari gadis itu pula. Biarpun minum arak bukan kebiasaanku dan baru saja hinggap padaku semenjak aku berjumpa denganmu, Moi Moi, akan tetapi aku tak akan begitu mudah mabok. Bercakap-cakap sambil minum kan dapat juga. Ah, siapa bilang, biar kau tidak mabok. Akan tetapi kau lebih mencurahkan perhatianmu pada arak. Dan, Koko, lihat mereka itu. Bersambung ke bagian 14. Terima kasih buat Parewa semua yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini.
Jangan lupa di-subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.